lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berwasiat dalam urusan bagi waris, anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Itu ayat 11. Terus panjang ayatnya, masuk ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kamu sebagai suami, kalau istrimu meninggal dunia, kamu dapat setengah harta yang ditinggalkan oleh istrimu. Kalau dia tidak punya anak, tapi kalau dia punya anak, kamu mendapatkan 1/4. Dan bagi istrimu 1/4 kalau kamu meninggal tidak punya anak. Sedangkan kalau punya anak, yang meninggal suaminya punya anak, maka istrinya mendapat 1/8 dari harta suaminya. Itu Pak, Bu, ayat 11, ayat 12. Baru kemudian di ayat 14 Allah menyebutkan tadi, siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia menentang ketentuan-ketentuannya. Ketentuan hudud di sini maksudnya ketentuan dalam pembagian waris. Dibilang laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Boro-boro dikerjain, yang ada dibikin sama, anak laki dengan anak perempuan. Dibilang istri dapat 1/8 saja, yang terjadi malah begitu suaminya mati, hartanya semua dikuasai sama istrinya. Anak-anaknya nggak berani minta harta dari bapaknya, karena si emak merasa menjadi pewaris tunggal dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah itu jamaah sekalian, bukan cuma maksiat, tapi dia tentang ketentuan itu. Dianggaplah itu, itu kan cuma sekedar pendapatnya ustadz, cuman sekedar pendapatnya manusia, cuma istihad, cuma katanya kiai. Jadi nggak usahlah dibagi sesuai dengan ketentuan 2/1, ya. Nggak usahlah pakai hukum-hukum agama. Kita kan bukan di Arab, jadi bagi warisnya sesuailah dengan adat, bagi warisnya sesuailah dengan ya musyawarah mufakat gitu. Itu Pak sering terjadi di tengah masyarakat kita. Terus terang saja, yang melanggar ketentuan waris ini bukan yang jarang sholat Pak, bukan yang jarang puasa, bukan yang Islam KTP, Islam abangan. Yang rajin sholat, rajin puasa, rajin hatam Quran, rajin bolak-balik ke tanah suci, boleh jadi dia bergelar bapak dan ibu haji, tapi begitu dia bagi waris, la haula wala quwata illa billah, hukum Allah itu ditentang, bahkan diinjak-injak, dinista, dibuang, diganti dengan hukum dari barat atau pakai hukum adat. Setidaknya hukum syariatnya itu sudah dibuang, diganti dengan musyawarah mufakat. Nah itu Pak, kalau kita baca surat An-Nisa ayat 14, hukumannya itu bukan cuman masuk neraka. Kalau cuman masuk neraka mah santai. Kenapa? Ntar juga keluar lagi. Hukumannya yudkhilhu naran khalidan fiha, dimasukkan ke dalam neraka
abadi, seterusnya nggak keluar-keluar lagi di dalamnya.